pengembangan SDM. Perpresnya sudah keluar 12/2023 dan sekarang kami sedang mengusulkan SOTK baru yang insya Allah nanti akan berproses di Menpan RB. Akan banyak hal yang nanti mengalami reformulasi dari mulai strukturnya, unit eselonnya, dan akan ada 2 layanan baru yang nanti akan muncul di SOTK yang baru yang insya Allah sudah mendapatkan sinyal positif meskipun tentu perjuangannya sangat panjang. Satu adalah layanan sertifikasi profesi. Ini yang belum ada sebelumnya. Jadi nanti bidang-bidang keagamaan itu Bapak sekalian, kita akan pastikan harus punya sertifikat khusus. Dan itu menjadi penting karena tantangan SDM ke depan itu membutuhkan justifikasi itu. Bapak bisa bayangkan misalnya kalau Anda baca tentang hasil World Economic Forum, yaitu ekonomi forum dunianya yang merumuskan ada top 10 skills in 2025. Nah, salah satunya itu mensyaratkan skills berbasis sertifikasi profesi. Nah, kalau Balitbank Diklat yang sekarang bertransformasi menjadi Badan Operasi dan Pengembangan SDM, diklatnya masih rutin seperti sekarang ini, pasti sudah akan ketinggalan. Makanya saya sedang mengajak teman-teman termasuk inovasi, selain kita menyiapkan SOTK-nya, kita ingin bedah ulang apakah diklat-diklat kita itu masih relevan. Baik namanya maupun kurikulumnya. Ini tentu saya bicara dalam konteks generalis ya. Misalnya masih ada diklat keluarga sakinah. Kenapa nanti ada lagi diklat keluarga mawaddah, warohmah? Kenapa sakinah saja yang didiklatkan? Nah terus yang peserta diklat itu apa kriterianya memang keluarga yang sudah sakinah atau bermasalah? Kalau mestinya cari keluarga yang bermasalah supaya jadi sakinah kan gitu. Jadi ada pra dan pasca. Keluarga yang sudah ada masalah dipanggil supaya dia begitu didiklat jadilah keluarga yang sakinah. Nanti level berikutnya kalau sudah sakinah training mawaddah. Ini penting karena jangan sampai kita tuh yang penting ada diklat. Lalu diklat apa lagi? Tematik kalau dunia guru ya. Nanti kita diskusikan inovasi. Masih relevan nggak kita bicara tematik? KTI bagi penyuluh masih relevan nggak itu? Kalau KTI bagi guru dosen mungkin beberapa masih relevan, tapi bagi penyuluh kok disuruh tulis satu karya ilmiah loh. Penyuluh itu tugasnya cuma memberikan penerangan. Semakin rumit, semakin akademik, semakin nggak paham masyarakat. Nah, itu contoh-contoh ringan saja. Karena itu mumpung kita bertransformasi, saya bilang dengan kampus, mari kita bedah ulang seluruh judul-judul diklat itu, termasuk kurikulumnya, dan tentu nanti melibatkan teman-teman BI, ada unsur WI, ada unsur inovasi, ada unsur bidik, ada semuanya lah. Kita brainstorming dulu, baru nanti kita rumuskan bersama-sama, termasuk tadi menjawab tantangan yang disebut oleh ekonomi forum ekonomi dunia, yang salah satunya tadi harus menjawab tantangan top 10 skill in 2025. Bapak sekalian, tentu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih pada yang baru saja menyampaikan testimoninya. Ya. Ada dari Ibu Budi. Bapak kayak ikut, Bu. Ada Ibu Budi, Pak Budi kan? Ini pasti anaknya namanya Budi. Lalu dari perwakilan Pak M. Paujin. Iya, Pak. Paujin apa Paujin? Paujin. Ya, memang kalau orang Jawa itu Z jadi C. Yeah. Izin itu jadi izin. Kalau Pak Munir kan izin Pak Munir ya. Ini izin Pak Paujin. Yang juga saya hormati ini tadi perwakilan dari peserta budaya beragama, Pak Pendeta Pak Altin Sihombing. Terima kasih luar biasa Pak sambutannya. Baik Ibu Budi, Pak Paujin dan Pak Altin Sihombing. Ternyata yang sempat saya garis bawahi,
dari sekian 3 perwakilan itu yang dipersoalkan konsumsi. Jadi ini tidak substantif tapi penting. Ya, betul. Kelihatan tidak substantif, ini penting karena jujur itu juga bagian otokritik buat Pak Kabar terutama. Karena yang kontrol bagian persoalan itu menu ya. Ini kalau kemudian saya nggak tahu, itu tadi banyak persoalan rasa ya Pak Pendeta ya. Ayam. Di samping ayam, dianggapnya kita di Upin-Upin ya. Ayam goreng. Saya setuju. Jadi ikan itu penting juga ya. Apalagi kita yang dari luar Jawa ya, Sumatera, saya termasuk yang kalau saya sih dari kecil biasa ikan karena kampung saya kan dekat pantai seperti Pak Mas Tugi juga. Begitu beristri dengan orang Sumatera ketemu ikan lagi, tapi bedanya kalau di kampung saya ikan laut, begitu Sumatera ikan tawar. Tapi memang ikan itu menurut saya sebagai alternatif dari daging, apakah itu ayam maupun daging itu sendiri. Jadi kalau ayam terus, apalagi ayamnya ayam suntik ya, lama-lama Bapak juga gemuk juga di sini. Bukan gemuk karena bergizi, karena itu catatan Mas Tadin ya. Kalau sayurnya saya nggak tahu. Biasanya di antara kita nggak suka sayur ya. Ini udah kelihatan Bapak Ibu. Biasanya kalau disuruh makan sayur agak berat. Nah, tapi ada catatan yang menarik ya dari teman-teman, terutama 3 yang wakili. Apresiasinya terhadap inovasi yang dilakukan oleh Pusdiklat, terutama kerjasama dengan kawan-kawan inovasi. Pak Munir, Pak Cipto, dan teman-teman ini memang dilahirkan ke dunia ini untuk mengawal program-program seperti ini. Saya sendiri sebenarnya jauh lebih awal kenal dengan beliau, jauh sebelum di GTK ya. Jauh sebelum di GTK, jauh waktu itu masih lapis ya. Lapis itu, apa sih lapis itu Pak? Yaitu programnya Pak Murid dengan Australia juga. Jadi learning assistant program yang kemudian konteksnya itu bagi madrasah ya, Islamic School. Dan waktu itu juga sama, pendampingan mengarahkan supaya madrasah terakreditasi, kira-kira gitu ya. Peningkatan jaminan mutu. Belakangan begitu saya masuk GTK, ketemu lagi Pak Munir, kita bicara tentang bagaimana memberikan pendampingan PPKB, program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dan sampai sekarang insya Allah masih berlanjut. Lalu begitu ada World Bank, Bank Dunia memberikan peminjaman ke kementerian, Pak Munir dan kawan-kawan juga memberikan pendampingan, termasuk yang ini, yang kaitan IKM saya kira juga masih bersentuhan dengan program-program yang kaitannya dengan, meskipun tidak secara legal formal World Bank ya, tapi sedikit banyak tentu terinspirasi dari situ. Nah, poinnya dari beberapa yang disampaikan oleh para perwakilan tadi, saya kira memang kalau kita bicara pelatihan, termasuk yang disampaikan oleh Pak Alin Sihombing, itu harus dibuat senang Pak. Sepakat ya, dibuat senang. Kalau istilah beliau tadi dibuat dingin, ya, suasana dingin. Bukan maksudnya bukan hanya AC ya, kalau AC-nya memang bermasalah dari Pak Kapak gitu. Ini maksudnya suasana kebatinan, suasana lingkungan, suasana proses pembelajaran itu harus dibuat sedemikian yang lebih menyenangkan. Nah, ini kalau bahasa-bahasa guru ini biasanya paikem ya. Betul, paikem ya? Ya. Apa itu paikem? Pembelajaran akhir ini. Nah, ujungnya menyenangkan. Ya? Karena kalau kemudian tidak menyenangkan, ini kan usia Bapak Ibu, ini kan usia-usia sesungguhnya lebih banyak orang-orang pengen tidur jam segini. Ya. Usia Bapak Ibu itu bukan lagi usia yang produktif untuk belajar. Masih untung nyantol, itu udah masih untung nyantol. Bayangkan. Karena memang bukan usia kita lagi. Bukan usia kita lagi belajar yang di ruang kelas, yang sifatnya monoton, itu sudah tidak mungkin kita semua itu belajar seperti itu. Dan itu tantangan kita semua. Padahal, Bapak-Bapak sekalian, terutama para WI, yang dihadapi itu kan sebenarnya macam-macam. Ada yang usianya mungkin masih produktif, ada yang tadi sudah sedikit out of date gitu kan. Kalau yang produktif pasti masih semangat-semangatnya.
Nah, gimana sekarang pelatihan-pelatihan itu dalam konteks ke depan, tadi dalam konteks reformasi, kita harap memang kampusnya dulu, saya bilang ke Pak Mas Tugi dan kawan-kawan, kita sedang melakukan beautifikasi, Pak Pendeta, Pak Siombing. Nanti yang dirancang Pak Mas Tugi itu ruangan kita itu tidak seperti ini. Ini ruangan teraneh di dunia. Bagaimana tiang-tiang menghalangi kita saling berpandang. Ini kalau tiangnya tiang Jawa masih enak, ini orang-orang tiang-tiang, ini tiang beneran ini. Jadi sebuah meeting room itu hanya di Pusdiklat yang tiangnya kayak gini. Kalau Bapak Ibu lihat di hotel ya nggak ada. Ini kan saya tahun udah lama sekali ya. Karena itu yang begini nggak representatif. Karena kita tidak bisa berinteraksi dengan lebih bebas. Belum lagi kalau Bapak Ibu lihat, ini ruangannya juga didesain seperti ruang kelas biasa. Ruang kelas yang menggambarkan formalisme. Maka ketika Pak Mas dan kawan-kawan membuat smart class, nah, itu bagian dari transformasi. Supaya walaupun Bapak Ibu tidak kelihatan smart, begitu masuk situ jadi smart. Begitu kira-kira bayang Pak Mas itu, begitu masuk Bapak Ibu keluar langsung smart. Bim salabim keluar langsung. Meskipun prosesnya kata Bu Budi tadi bilang ada yang lemot bukan. Jaringannya mungkin begitu Bapak Ibu kan dikenalkan dengan touchscreen kan, bukan touch tapi Bapak kemudian pegang gitu kan. Ini kok nggak operatif. Nah, ini contoh-contoh yang memang perkembangan teknologi. Lah ya gini itu tidak kita kenalkan karena memang zamannya sudah begitu. Apalagi para guru, para WI yang juga berhadapan dengan para guru pengawas, kita tidak mungkin tidak mengenalkan alat-alat teknologi seperti itu. Cuman masalahnya kita ini, problemnya kita sudah termasuk orang yang jauh lebih di masa lalu kita. Itu semua mestinya kita lakukan tahun 2000-an dulu, berarti 23 tahun yang lalu. Ketika kita masih usia-usia segar, produktif, dan seterusnya. Nah, itu satu dari sisi infrastruktur. Yang kedua, ini juga akan kita desain, akan nanti diminta ada pojok-pojok, corner-corner, Bapak Ibu bisa mojok. Nah, maksudnya mojok positif ya. Udah tua mau mojok apa? Maksudnya mojok positif. Jadi kalau rokokan itu rokokan yang sehat. Ya. Jangan sampai di sini ada skandal loh Pak Mas Tugi ya. Kalau pulang ada skandal yang berdosa besar Pak Mas Tugi. Jadi, saya meminta pojok itu maksudnya pojok ya apa? Bikin ngeres yang menyenangkan lah. Ada tempat ngopi yang mengenakkan, tidak semuanya di ruang makan itu. Kalau perlu ada tempat bernyanyi, karaokean. Pasti setuju semua kalau karaokean. Karaoke karo aku ya. Ini penting, kita ini penting sekali. Refreshment itu penting. Buat saya sebenarnya kawan-kawan WI itu kan sudah punya ilmunya semua. Kan kita di sini bukan belajar untuk menanamkan ilmu, lebih pada sharing ideas, brainstorming. Lalu di-recharge oleh kawan-kawan dari inovasi. Aslinya kita semua sudah punya modal intelektual, sudah modal sosial. Nah, ketemu di sini tuh sharing ideas. Jadi jangan berpikir ke sini itu nyari ilmu, nggak ketemu. Jangan-jangan Anda lebih berilmu daripada yang disampaikan oleh narasumbernya. Tapi pengalaman boleh jadi kita bisa saling share. Pengalaman terkait bagaimana Anda mengelola pembelajaran di BDK, mengelola pembelajaran tempat di loka, case-case yang Anda hadapi. Nah, di sini bisa kita brainstorming, bisa kita carikan solusi termasuk pengalaman mengelola masalah-masalah di masing-masing lapangan yang kita hadapi. Nah, itu tujuannya itu. Dan itu hanya bisa terjadi kalau suasana pembelajaran di kampus ini dibuat, dirancang dengan lebih menarik, lebih informal. Meskipun yang menyampaikan anak-anak muda, tadi Pak Pendeta bilang, tapi mereka membuat kita menjadi equal, menjadi sejarah, tidak merasa diajari. Itu kan metode-metode yang orang sebutnya lebih pada metode kolaboratif. Tadi Pak Mas bisa tanya, siapa yang ngasih materi skenario thinking? Ternyata memang alumni-alumni Institut Nasional ya, ice breaking. Nah, ini kan model-model pembelajaran terkini
yang kita semua memang harus mencoba melihat persoalan itu dari persoalan gunung es, tapi gunung es itu sebagai sebuah masalah, tapi gimana cara memecahkannya? Dengan semua terlibat, partisipatif. Kan pelatihan yang monoton itu akan membuat jenuh karena ada personal sentral yang kemudian dia berperan banyak. Nah, kalau dulu kita nyebutnya teacher centered itu. Guru terlalu berperan maksimal. Sehingga murid dianggap sebagai objek. Itu dulu kan, sudah mengalami perubahan sekarang. Nah, dari teacher centered kemudian kita rubah menjadi student centered. Itu juga tidak cukup. Student center sekarang juga sudah ketinggalan. Karena student center oleh para guru dimanai salah. Anak disuruh belajar sendiri, dikasih LKS. Jadilah proyek LKS kan. Itu karena salah memahami student center. Ketika mengajar, kenapa Bu kok tidak di ruang kelas? Nah sekarang anak kan belajar sendiri. Itu udah kita kasih LKS, itu tahun 90-an ya, 90 sampai 2000 ya. Terkenal sekali itu istilah student centered yang prakteknya itu anak-anak suruh beli LKS, lembaran kerja. Nah sekarang itu dua-duanya sudah tidak dipakai. Tidak dipakai, student centered juga sudah lewat, teacher centered juga sudah lewat. Sekarang yang kita pakai tadi, Profesor Google Center. Makanya lalu transformasi pelatihannya harus berbasis smart. Kalau tidak, maka pasti kita semua akan ketinggalan. Yang lebih menyedihkan kalau kemudian WI-nya ketinggalan, gurunya ketinggalan, berhadapan dengan anak tentu kita tidak confident. Nah, pelatihan pun sama, Bapak sekalian. Kita juga merancang mengapa pelatihan dilakukan dengan istilah MOC yang sesungguhnya sudah kita kembangkan di beberapa kementerian yang lain, dan Kemenak baru memulainya belakangan ini. Tantangannya juga tidak mudah, karena memang pelatihan di Kemenak ini kan tidak semuanya berbasis peningkatan kompetensi berbasis skill. Moderasi beragama misalnya, ini kan pelatihan yang juga berbasis pada penguatan value, transfer of value. Tidak mungkin semuanya berbasis masif open online course, tidak mungkin, MOC. Tapi bisa jadi sekarang kita sedang inventarisasi agar pelatihan itu pertama menjadi fleksibel, menjadi menarik, menjadi tidak terikat waktu dan tempat. Ini juga opsi yang tidak bisa kita anggap sepele. Ini sekarang kalau emosi, Bapak sekalian, nanti kalau IKM ini ke depannya sudah mengenai emosi, pertama sasarannya bisa menjangkau jauh lebih banyak. Yang kedua, dilakukan kapanpun. Yang ketiga, efisiensi pembiayaan. Jadi nanti WIW itu nggak perlu datang ke tempat-tempat diklat. Anda bisa ngontrol sambil masak pun bisa kontrol. Sambil masak bisa ngontrol. Sambil di rumah bisa ngontrol. Cuman memang ini tantangannya yang harus diperkuat adalah pentingnya literasi digital. Nah ini penting sekali, baik para WI-nya, apalagi pesertanya. Tadi siang misalnya, saya menutup salah satu akidah kegiatan di salah satu PDK. Memang bukan emosi, tapi itu PJJ. Mungkin di antara mereka terbiasa ketika PJJ itu yang penting dibuka kamera, kepalanya begini ya. Ini kan kita nggak tahu ini siapa kan. Saya tes satu-satu, kan jumlahnya nggak banyak, cuma sekitar 60, tapi bisa buat sampling. Ternyata betul, di antara peserta memang tidak semuanya peserta. Nah, inilah kelemahan dari jarak jauh. Termasuk nanti kelemahannya emosi. Itu tidak terjadi kalau kita offline. Jadi sejelek-jeleknya offline itu memang tetap lebih positif. Dalam konteks quality assurance, jaminan mutu, jamunya itu lebih kelihatan. Nah, yang sedang dirancang oleh teman-teman memang kemudian nanti juga bagaimana quality assurance itu bisa memberikan kepastian meskipun berbasis online,
termasuk tadi juga yang dilakukan secara Zoom meeting itu, dipastikan pesertanya adalah orang-orang yang memang resmi, open kamera, dan proaktif. Nah, belum lagi yang tidak open kamera. Jadi ada yang cuma nunjukkan kepala, ada yang open kamera, close kameranya tutup, dipanggil nggak ada. Itu nyata loh Pak. Tadi siang ada 3 tempat saya tutup, dan ketemu yang begitu semua. Nah, karena itu ini penting sekali mengapa saya sampaikan dalam konteks reformasi pelatihan, kurikulum, ini karena seiring dengan transformasi kelembagaan. Nah, yang terakhir ingin saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman semua yang terlibat di acara dari awal sampai akhir, para WI, para narasumber, tim inovasi, Kapus Diklat dan jajaran yang sudah memproses dan menyelesaikan tugas dengan baik. Dan saya sangat percaya dengan Bapak semua yang sudah berkomitmen, mudah-mudahan bukan seremonial ya, betul-betul komitmen. Kalau istilah Pak Pendeta tadi, hanya berdosa ya. Kita umat beragama sudah dapat ilmu, tidak menindaklanjutinya. Terutama konteks penguatan moderasi beragama. Karena itu mudah-mudahan komitmen itu betul-betul dikawal di tempatnya masing-masing. Terutama bagaimana mengawal umat kita. Jadi jangan pernah kita berpikir moderasi beragama itu sesuatu yang tidak penting. Bahkan yang sekarang masih banyak salah paham, itu masih banyak. Untuk apa moderasi beragama? Nanti ada agama baru lagi, namanya agama moderasi beragama. Masih banyak itu Pak, asumsi dan cara pandang yang keliru seperti itu. Nah, tolong itu Bapak Ibu sebagai alumni yang sudah digodok selama kurang lebih seminggu ini ya, jelaskan dengan benar pada umat Anda. Karena kalau kemudian masih ada mispersepsi seperti itu, berarti ya itu tugas kita semua memberikan edukasi ya, termasuk penerangan. Karena tangan kawan-kawan di WDI Suara yang ada di Pusdiklat, di PDK, dan tentu saja para narasumber instruksi nasional juga nggak cukup waktu, nggak cukup kesempatan, bahkan juga tentu saja biaya kita juga tidak kecil melakukan kegiatan seperti itu. Tapi poinnya Bapak sekalian, negara ini akan ambiar. Ini bukan isapan jempol ya. Jika di antara kita tidak mengedepankan toleransi, di antara kita tidak mengedepankan harmoni, di antara kita lebih mengutamakan ego sektoral. Pilihannya itu. Kalau sampai kemudian kita ego sektoral, ego etnis, ego religi, ego sara, negara ini akan ambiar. Cukuplah itu masa lalu yang dulu kita kenal dengan res itu ya, tahun 49. Pelajaran itu menjadi sangat berharga. Ada orang luar yang mencoba mencabik-cabik dan kita tidak sadar kemudian muncul kelompok-kelompok. Nah itu bayangan itu jangan dianggap sepele. Dan saya sering wanti-wanti untuk mengantisipasi sebuah hutan kebakaran, itu kita tidak harus menunggu hutan terbakar. Bapak Ibu tahu, tidak lama lagi menurut prediksinya BRIN, kita akan masuk pada apa yang disebut dengan musim cuaca El Nino ya. El Nino itu kawannya apa kawannya El Nino? La Nina, itu dua berarti ya. Satunya Mas Nino, satunya Mbak Nina. Nah yang akan muncul duluan itu Mas Nino ini. Apa indikatornya? Indikatornya akan terjadi kemarau panjang yang ekstrim. Pertanyaannya, apakah kita memitigasinya nunggu nanti air sudah kering baru kita kemudian pada saat itu kita berusaha bagaimana mencukupi air, atau kita juga menunggu hutan-hutan kebakaran pada saat nanti muncul El Nino itu. Nah begitulah kira-kira yang moderasi beragam.
Jadi untuk mencegah semua itu kita sekarang memitigasi. Karena potensi itu tuh ada. Potensi itu ada. Sama dengan potensi climate change, perubahan iklim. Kalau sudah ada prediksi-prediksi seperti itu, maka tugas kita memitigasi. Nah, pelatihan-pelatihan yang kita lakukan itu dalam rangka memitigasi. Jadi jangan pernah berpikir, oh negara aman, negara aman, kenapa ada begitu? Ingat, mitigasi bagian dari upaya pencegahan. Orang-orang bijak bilang, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau sudah terluka, sakitnya di sini. Dan itu sulit mengobati. Maka mumpung hubungan di antara kita semua sebagai anak bangsa, warga bangsa sedang baik-baik saja dan tidak diprovokasi oleh orang tidak bertanggung jawab, tugas kita mari bergandengan tangan untuk membangun NKRI, membangun bangsa yang harmoni dan tetap Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebagai akhir sambutan saya ingin mengajak kita semua bernyanyi. Silakan berdiri dulu. Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana beta dibuat dibesarkan bunda, tempat terlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Ini lirik lagu yang luar biasa. Jadi motivator kita itu kalau melihat dari formula judul lagu dan liriknya, mungkin di antara kita itu bisa tersentuh. Kita lahir di sini, kita bahkan mungkin kita akan meninggal di sini, maksudnya meninggal di tanah air kita. Pertanyaannya, pantaskah kita yang makannya dari bumi pertiwi dan suatu saat kita dikubur di bumi pertiwi itu, di antara warga bangsa menghina bangsa sendiri, menjelek-jelekan bangsanya. Jadi kan filosofinya begitu. Seolah-olah rumput tetangga lebih hijau, padahal tetangga belum tentu punya rumput. Nah, ini penting untuk menggambarkan betapa kita harus mencintai Indonesia. Lagu yang kedua, Indonesia Tanah Airku. Apa lagu Indonesia Tanah Airku? Tanah air kan ku pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai, walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permain di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Dengan mohon kita Allah SWT, kita tutup dengan sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.